Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian? Bagaimana kabar keluarga? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang suatu apapun. Kembali ke channel Bapak. Ya, kita akan belajar IPA secara tuntas dan secara gampang ya. Insya Allah secara gampang, tidak ada yang pusing, tidak ada yang bingung. Oke, melanjutkan materi yang minggu kemarin. Nah, hari ini Bapak akan membahas tentang, masih melanjutkan materi yang kemarin ya. Kemarin terakhir adalah nada, desa, dan dentum ya. Kalau kita mereview yang minggu kemarin ya, kalau masih ingat apa yang dimaksud dengan intensitas bunyi ya, besaran yang menyatakan berapa besar daya bunyi tiap satuan luas. Apa yang dimaksud dengan nada? Nah, ini ada ya. Ya, nada adalah bunyi yang teratur frekuensinya. Berdasarkan frekuensinya, bunyi dibedakan menjadi 3, yaitu infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Oke. Kemudian pada pagi hari ini Bapak akan melanjutkan materi kita ya. Yang pertama tentang frekuensi pada senar atau dawai ya, kita kenal sebagai hukum Mersenne atau Mersenne. Frekuensi senar itu pertama berbanding terbalik dengan panjang senar. Artinya kalau senarnya semakin panjang maka frekuensinya semakin kecil. Tapi kalau senarnya itu semakin pendek maka frekuensinya akan semakin besar. Yang kedua berbanding terbalik dengan akar luas penampang senar. Karena dia berbanding terbalik ya sama seperti yang tadi A ya. Jadi kalau luas penampangnya itu besar maka secara otomatis frekuensinya kecil. Kalau luas penampangnya kecil maka frekuensinya akan besar. Yang ketiga berbanding terbalik dengan akar massa jenis bahan senar ya. Masih berbanding terbalik ya, artinya semakin besar massa jenis bahannya maka frekuensinya semakin kecil, dan semakin kecil massa jenis bahan maka frekuensinya semakin besar. Kemudian yang terakhir adalah sebanding dengan akar tegangan senar ya, berbanding lurus dengan tegangan senar. Artinya semakin besar tegangannya maka frekuensi senar juga semakin kuat ya, semakin besar. Oke, secara matematis frekuensi ditulis seperti ini. F sama dengan 1/2L dalam akar T besar tegangan tali, tegangan senar ya, per rho kalikan A, di mana rho merupakan massa jenis senar, sementara A menunjukkan luas penampang senar. Ya, itu tentang hukum Mersenne. Yang berikutnya adalah resonansi, yaitu peristiwa ikut bekerja suatu benda karena pengaruh getaran benda lain. Nah, yang pertama adalah resonansi kolom udara. Sedikit demi sedikit dengan air dalam tabung dikurangi dengan membuka kran. Terbayang ya? Sambil mengurangi air tersebut, sebuah garpu tala yang frekuensinya misalnya 400 Hz selalu digetarkan di mulut gelas. Ya, sambil dibayangkan, pada ketinggian kolom udara tertentu, misalnya 20 cm, akan terdengar suara dengung yang cukup nyaring. Jika sudah terdengar dengung ini, berarti sudah terjadi resonansi antara sumber getar, yaitu garpu tala dengan kolom udara. Ya, ini terjadinya resonansi dalam kolom udara. Berikutnya resonansi. Ini adalah beberapa contoh perhitungan tentang resonansi kolom udara. Misalnya pada yang pertama ya, misalnya pada panjang kolom udara 20 cm terjadi resonansi. Berarti artinya udara yang panjangnya 20 cm itu telah ikut bergetar karena getaran garpu tala. Yang kedua, panjang kolom udara ini merupakan 1/4 panjang gelombang, 1/4 lambda, sumber bunyi atau garpu tala. Jika 1/4 panjang gelombang adalah 20 cm, maka panjang gelombangnya adalah 20 cm kali 4. Hasilnya adalah 80 cm atau 0,8 meter. Oleh karena panjang gelombangnya adalah 0,8 meter dan frekuensi sumber bunyinya adalah 400 Hz, maka cepat rambat bunyi di udara pada saat itu dihitung V sama dengan lambda dikali F. Lambdanya tadi 0,8 meter dikalikan dengan 400 Hz.
di hasilnya adalah 320 meter per sekon. Ini contoh perhitungan untuk terjadinya resonansi dalam kolom udara. Yang kedua, resonansi pada selaput tipis. Selaput tipis merupakan benda yang mudah beresonansi untuk tipe macam getaran. Contoh selaput tipis adalah selaput gendang pendengaran pada telinga kita. Jadi, resonansi dapat terjadi jika frekuensi benda sama dengan frekuensi sumber getar. Kemudian, panjang kolom udara merupakan kelipatan ganjil dari 1/4 panjang gelombang sumber bunyi terdapat selaput tipis. Ini adalah syarat terjadinya resonansi. Kemudian manfaat dan kerugian resonansi. Manfaat resonansi, yang pertama, ya, resonansi dapat memperkuat bunyi asli. Contoh, suara kita akan terdengar lebih nyaring karena sekitar selaput suara kita ada udara. Suara kentongan terdengar nyaring karena ada rongga udara. Nah, kentongan ini yang zaman dulu biasanya berada di pos kampling, ya. Kemudian kerugiannya, karena adanya resonansi bunyi, bom yang keras dapat meruntuhkan gedung atau kaca jendela pecah. Nah, ini fenomena kalau misalnya terjadi dentuman, ya, berarti nanti larinya ke dentuman. Oke, lanjut berikutnya adalah tentang hukum pemantulan bunyi. Hukum pemantulan bunyi menyatakan bahwa bunyi datang, bunyi pantul, dan garis normal terletak pada satu bidang datar. Yang kedua, sudut datang sama dengan sudut pemantul. Ini ya, diperhatikan ya. Bunyi datang, ini misal bunyinya, kemudian bunyi pantul, kemudian ini garis normal. Garis normal itu garis yang, ya, tegak lurus terhadap bidang. Dia senantiasa tegak lurus terhadap bidang. Kemudian terletak pada satu bidang datar. Ini bidang datarnya. Kemudian yang kedua, sin sudut datang, ya, sin I sama dengan sin R. Untuk yang sin nanti dipelajari lebih lanjut di tingkat yang selanjutnya, ya, di SMA. Ya, ini hukum pemantulan cahaya, hukum pemantulan bunyi. Maaf. Yang pertama, bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. Yang kedua, gaung atau kerdam. Ini yang fenomena terjadinya bunyi dalam kehidupan sehari-hari, ya. Misalnya jika jarak antara dinding pemantul dengan sumber bunyi agak dekat, misalnya sekitar 25 meter sampai 30 meter, maka sebelum selesai mengucapkan sebuah suku kata, bunyi pantul sudah datang. Karena itulah bunyi pantul akan mengganggu bunyi asli. Dengan demikian bunyi asli akan terdengar tidak jelas. Kemudian terjadinya gema, yaitu bunyi pantul yang terdengar jelas setelah bunyi asli, kemudian disebut gema. Ya, jarak dinding pemantul dan sumber bunyi relatif lebih jauh. Kalau tadi gaung atau kerdam itu relatif lebih pendek, ya, jaraknya dekat. Tapi kalau gema ini jarak antara dinding pemantul dan sumber bunyinya agak jauh. Itu fenomena pemantulan bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat pemantulan bunyi yang pertama adalah untuk menghitung kedalaman laut. Ya, dengan menggunakan osilator yang digetarkan akan menghasilkan getaran ultrasonik. Getaran ini diarahkan ke dasar laut. Sesampai di dasar laut, getaran akan dipantulkan oleh dasar laut. Pantulan ini akan diterima oleh hidrofon, sebuah alat pencatat yang akan mencatat selang waktu antara getaran dikirim dan getaran pantul yang diterima. Jika kelajuan rambat bunyi di air laut diketahui, maka kedalaman laut akan bisa dihitung. Rumusnya adalah S sama dengan V, cepat rambat bunyi di air, kali T, waktu yang diperlukan, dibagi 2. Ya, jadi rumus untuk menghitung kedalaman laut adalah S sama dengan V dikali T dibagi 2. Kemudian manfaat pemantulan bunyi yang kedua adalah untuk survei geofisika. Dengan alat yang canggih, ahli geologi dan ahli geokimia dapat mengenali daerah yang berpotensi untuk pengeboran minyak, ya, terutama untuk mengetahui bahan barang-barang tambang. Pemantulan dan pembiasan gelombang bunyi yang merambat melalui bumi secara terperinci mengungkapkan struktur dan hubungan antar berbagai lapisan di bawah permukaan bumi.
Nah, ini ya salah satu manfaat adanya pemantulan bunyi ya. Jadi bisa mendeteksi bahan tambang yang berada di bawah permukaan bumi. Makanya dengan menggunakan beberapa satelit ya satelit ya, bukan pengeboran langsung dengan ini, bukan ya, tapi dengan menggunakan satelit ini bisa mendeteksi ya kandungan tanah. Misalnya di Pulau Jawa itu apa saja sih, barang tambang yang ada di Jawa itu apa saja sih, emasnya di mana sih, minyaknya di mana, itu bisa diketahui melalui teknik survei geofisika. Nah, ini adalah contoh untuk menghitung kedalaman laut ya. Pantulan dari getaran yang dipancarkan oleh osilator diterima setelah menempuh waktu 1/4 sekon. Berapakah kedalaman laut di tempat itu jika kelajuan rambat bunyi di air adalah 1400 meter per sekon? Yang ditanya adalah jarak kedalaman laut setelah dia menempuh 2 kali. Maksudnya gimana, Pak? Ya, kalau digunakan isolator ini kan pertama dia memancarkan ya. Misalnya di sini permukaan laut, maka di sini ada kapalnya. Kapal ini ya, kapal yang tadi itu akan memancarkan bunyi. Misalnya seperti ini, set gitu ya. Kemudian dari osilator menuju ke dasar dari laut, misalnya sampai ke dasar laut, ini dipantulkan ya, kembali lagi ke kapal, misalnya diterima oleh hidrofon. Nah, ini akan ada waktu ya, selang waktu yang dicatat. Nah, ini makanya dia menempuh jarak sebanyak 2 kali. Rumusnya V sama dengan 2 kali D per T. D itu menunjukkan kedalaman, atau di sini 2D sama dengan V kali T. Kemudian, atau kalau kita menggunakan rumus yang tadi ya, S atau D sama dengan V kali T dibagi 2 ya, biar tidak terlalu banyak ini persepsi ya. 1400 kalikan 1/4 dibagi 2, hasilnya adalah 175 meter. Jadi kedalaman laut di tempat tersebut adalah 175 meter. Oke ya, ini gampang lah ya. Insya Allah gampang, untuk yang hitung-hitungan tentang bunyi itu gampang, asal kalian mau berlatih ya pasti bisa. Kemudian yang berikutnya adalah efek Doppler ya, ini sama seperti pada waktu kalian misalnya mendengar bunyi ambulan. Pada waktu bunyi suara ambulan itu semakin dekat ya, atau semakin jauh ya, itu akan memiliki bunyi yang berbeda. Semakin dekat dia semakin kencang, tapi kalau semakin jauh dia juga semakin tidak terdengar. Nah, ini seperti ini ya. Ini kalau pendengarnya diam, ini sumber bunyinya ya. Ini diam, ini sumber bunyinya. Bentuknya seperti ini. Tapi kalau pendengarnya diam, sumber bunyinya mendekat, nah ini intensitasnya akan semakin kencang ya, semakin kuat. Itu seperti itu. Sumber bunyi yang pertama ya, tentang efek Doppler, yang mendekati pendengar akan memberikan frekuensi yang lebih besar daripada frekuensi aslinya. Makin tinggi frekuensi sebuah sumber bunyi, maka bunyi akan semakin tinggi kedengarannya ya. Ini ya yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan efek Doppler, sebaliknya jika sumber bunyi bergerak menjauhi pendengar, bunyi akan terdengar semakin rendah. Hal ini disebabkan frekuensi yang diterima oleh pendengar semakin berkurang. Yang ketiga, kuat bunyi akan semakin rendah jika sumber bunyi dan pendengar sama-sama bergerak saling menjauh. Pasti ya ini ya, banyak dalam kehidupan sehari-hari ya, jadi kalian bisa membayangkannya sambil dibayangkan. Bayangkanlah. Oke, itu slide yang terakhir. Kemudian Bapak lanjut ke buku cetak. Nah, ini adalah struktur penampang dari telinga manusia ya, telinga kita. Nah, apa Pak kaitannya dengan yang tadi? Karena pada hari ini Bapak lanjutkan dengan mekanisme pendengaran pada manusia dan hewan ya, ini Bapak lanjut ke manusia dulu ya. Oke, kalau secara anatomi
Telinga manusia dibagi menjadi 3 bagian, yaitu telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Ya, perhatikan gambar 10.15 ada di buku cetak kalian. Ini adalah menunjukkan struktur dari daun telinga, kemudian dia masuk ke saluran telinga, kemudian dia di sini ada gendang telinga. Ini hati-hati kalau kalian pakai cotton bud ya, jangan sampai nanti merusak atau menekan dari gendang telinga ini, ya, bisa menyebabkan bahaya ya. Kemudian telinga tengah ini terdiri atas beberapa tulang. Yang pertama adalah tulang martil, kemudian tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Ya, kemudian dilanjutkan dengan telinga bagian dalam, terdiri dari 3 saluran setengah lingkaran, saraf pendengaran, rumah siput atau koklea, dan saluran eustachius. Ya, ini adalah anatomi telinga manusia. Kemudian kita lanjutkan ke bagian dari telinga beserta fungsinya. Yang pertama adalah daun telinga, berfungsi untuk mengumpulkan gelombang suara ke saluran telinga. Yang B, saluran telinga menghasilkan minyak serumen, berfungsi untuk menangkap debu yang masuk ke saluran telinga serta mencegah hewan berukuran kecil masuk ke dalam telinga. Jadi kalau misalnya ada beberapa hewan, biasanya semut itu ya, pada waktu kita asik tidur tiba-tiba masuk, nah jangan khawatir karena di situ ada minyak serumen. Nah, minyak serumen ini akan mencegah hewan untuk masuk ke telinga kita. Kemudian di bagian tengah yang terdiri atas beberapa tulang telinga. Yang pertama gendang telinga atau membran timpani, berfungsi untuk menangkap gelombang suara dan mengubahnya menjadi getaran yang diteruskan ke tulang telinga. Ya, makanya kalau misalnya gendang telinga itu dia rusak, proses penangkapan gelombang suara dan pengubahan getaran itu tidak terjadi. Ya, makanya benar-benar harus hati-hati. Jangan terlalu sering membersihkan telinga ya, jangan terlalu sering. Sehari 2 kali atau seminggu 7 kali itu jangan. Ya minimal ya mungkin 3 kali sehari ya. 3 hari sekali, bukan 3 kali sehari. Itu makan itu Pak. Ya 3 hari sekali cukup lah, atau kalau enggak ya seminggu sekali ya, itu bersih kok. Kemudian tulang telinga terdiri atas tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi, berfungsi untuk meneruskan getaran dari gendang telinga ke rumah siput. Kemudian telinga di bagian dalam ini ada beberapa organ yang pertama adalah saluran eustachius, berfungsi untuk menghubungkan ruang telinga tengah dengan rongga mulut atau faring, berfungsi untuk menjaga tekanan udara antara telinga tengah dengan saluran di telinga luar agar seimbang. Tekanan udara yang terlalu tinggi atau rendah di saluran ke telinga luar dan akan mengakibatkan gendang telinga tertekan kuat sehingga dapat sobek. Kemudian yang kedua adalah rumah siput atau koklea, merupakan saluran berbentuk spiral yang menyerupai rumah siput. Di dalamnya terdapat organ korti yang merupakan fonoreseptor, berisi ribuan sel rambut yang peka terhadap tekanan getaran. Getaran akan diubah menjadi impuls saraf di dalam sel rambut tersebut dan kemudian diteruskan oleh saraf ke otak. Kemudian yang berikutnya adalah saluran gelang atau labirin, terdiri atas saluran setengah lingkaran semisirkularis yang berfungsi untuk mengetahui posisi tubuh, ya terutama berkaitan dengan keseimbangan tubuh. Nah, itu adalah bagian-bagian yang ada di dalam telinga kita beserta dengan fungsinya. Kemudian ini adalah proses mendengar pada manusia ya. Nah, yang pertama ada bunyi yang masuk, kemudian pertama kali ditangkap oleh daun telinga, kemudian oleh daun telinga ini diteruskan menuju ke saluran telinga. Oleh saluran telinga ini dilanjutkan ke gendang telinga ya, diubah menjadi getaran dan diteruskan ke telinga bagian dalam, telinga bagian tengah. Telinga bagian tengah terdiri atas tulang-tulang pendengaran berupa tulang martil, landasan, dan sanggurdi. Ya, setelah melalui tulang pendengaran ini akan diteruskan menuju ke rumah siput atau koklea. Dari rumah siput atau koklea ini akan dihubungkan ke organ korti. Ya, oleh organ korti nanti akan diteruskan menuju ke otak.
Ya, dari otak ini kita bisa mengetahui itu suara siapa, itu suara apa, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Oke, itu proses mendengar pada manusia. Jadi gelombang bunyi yang diterima daun telinga, kemudian diteruskan oleh saluran telinga, dari saluran telinga diubah menjadi getaran oleh gendang telinga, kemudian diteruskan ke tulang pendengaran, oleh tulang pendengaran dilanjutkan ke rumah siput atau koklea. Oleh rumah siput atau koklea ini akan diteruskan ke organ korti, di mana di sini kalau kita lihat ya, di sini ada penerjemahan dari oleh getaran pembuat sel rambut pada membran basilar yang sedang bergetar. Nah, ini ada timbullah gelombang transversal, ya. Kemudian setelahnya akan menuju ke otak, diolah, ya, dikenali. Untuk dikenali bunyi apa ini, suara siapa ini, dan seterusnya. Oke, itu proses atau mekanisme mendengar pada manusia. Kemudian pendengaran pada hewan. Nah, misalnya ini di sini anjing ya menggerakkan telinga ketika melakukan pelacakan atau berburu. Kemudian beberapa mamalia menggunakan daun telinga untuk memfokuskan suara yang diterimanya, yang disebut dengan sistem sonar, yaitu sistem yang digunakan untuk mendeteksi tempat dalam melakukan pergerakan dengan mendeteksi suara frekuensi tinggi. Sonar atau Sound Navigation and Ranging merupakan suatu metode penggunaan gelombang ultrasonik untuk menaksir, ya, memperkirakan ukuran, bentuk, letak, dan kedalaman benda-benda. Ya, ini contohnya adalah kelelawar ya. Ya, ini sistem sonar pada kelelawar. Ya, misalnya di sini kelelawar, kemudian di sini ada burung. Karena di sini sudah mengeluarkan ini gelombang ultrasonik, maka kelelawar ini bisa mengetahui posisinya si burung di mana. Nah, tujuannya biar tidak terjadi tabrakan, ya. Jadi dipancarkan, kemudian karena dia mengenai objek, maka gelombang bunyi ultrasonik yang dikeluarkan atau dipancarkan ini akan dipantulkan kembali. Yang berwarna kuning itu menunjukkan proses pemancarannya, yang berwarna merah menunjukkan gelombang pantulnya, ya. Oke, kemampuan dari kelelawar untuk menentukan lokasi disebut dengan ekolokasi. Ya, ini pada kelelawar ya, sangat-sangat luar biasa. Oke, kayaknya sampai sini ya. Nanti yang lumba-lumba ini prinsipnya juga hampir sama. Ya, kalau pakai pada lumba-lumba seperti apa? Lumba-lumba dapat dilihat di permukaan air, namun sebagian besar waktu mereka di kedalaman lautan cukup gelap. Sekalipun hidup di kedalaman lautan, lumba-lumba mempunyai sistem yang memungkinkan untuk berkomunikasi dan menerima rangsangan, yaitu sistem sonar. Jadi hampir mirip dengan yang pertama tadi ya. Oke, ini bisa nanti kita bahas di sesi yang berikutnya. Kalau misalnya ada yang kurang paham, silahkan nanti ditulis di kolom komentar ya. Oke, ini Bapak cukupkan dulu sampai di sini. Nanti kita lanjut di pembahasan yang terakhir ya, tentang aplikasi getaran dan gelombang dalam teknologi. Oke ya. Oke. Kalau ada pertanyaan, kalau ada hal yang masih bisa membingungkan ya, silahkan ditulis di kolom komentar atau boleh nanti isi ke Bapak ya. Oke ya anak-anak, Bapak harapkan kalian senantiasa terus belajar, terus menuntut ilmu. Isi waktu kalian dengan kegiatan yang bermanfaat selalu. Jadilah kebanggaan diri, jadilah kebanggaan orang tua kalian, dan jadilah insan yang senantiasa berguna untuk bangsa, untuk masyarakat, dan orang tua kalian. Terima kasih atas partisipasinya. Saksikan terus dan nantikan terus channel Bapak berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.